Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 71-75. Lindong datang ke kamar sepupunya Wang Chao dan mendorong pintu dengan keras. Ketika tidak ada jawaban, dia menguncinya dari dalam. Dong dong, dia mengetuk pintu 2 kali dan berkata, "Xiao Chao, ini aku, buka pintunya." Petik 2. Lindong mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan, dan melihat Wang Chao duduk di tempat tidur dengan marah. Wang Chao berusia 10 tahun dan berada di tahun pertama sekolah menengahnya di Sucheng. Agar dia bisa masuk ke sekolah menengah yang lebih baik, ayahnya, Wang Yongfu, melakukan banyak perjalanan. Dia berada pada usia ini ketika dia memberontak, dan ketika dia mengetahui bahwa ibunya telah dipukuli, dia pasti ingin membalas dendam. Sekarang dihentikan di rumah oleh ayahnya, tentu saja dia merasa sangat tidak bahagia. "Xiao Chao, ada apa? Katakan padaku." Lindong berjalan mendekat dan menepuk bahu Wang Chao dan bertanya, "Saudara Lindong, bajingan Lin Kuan itu berani memukuli ibuku. Aku akan membunuhnya, tetapi ayahku tidak mengizinkanku pergi. Dia sendiri pengecut, dan dia ingin aku melakukannya bersamanya," kata Chao agresif. Lindong menepuk bagian belakang kepala Wang Chao dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Pernahkah kamu mengatakan itu tentang ayahmu?" "Benar, itu bukan pengecut bagi ayahmu. Dia harusnya bijaksana. Jika sesuatu terjadi padanya dan dia masuk, apa yang akan terjadi padamu, adikmu, dan ibumu? Bibiku memiliki pinggang yang buruk dan tidak bisa melakukan apapun yang berat, bekerja. Ayahmu selalu ada di rumah ini. Tunggu, dia sudah cukup lelah, dan kamu masih mengatakan itu padanya. Kalau begitu dia tidak bisa pergi, jadi aku bisa pergi. Nak, jangan lakukan ini atau suatu hari nanti. Jika sesuatu terjadi, ibumu pasti akan merasa lebih tidak nyaman daripada mati. Bagaimanapun, ini terjadi karena aku, jadi aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu." "Benarkah?" Wang Chao bertanya. "Tentu saja benar. Lihat saja, Nak. Setelah pinggang bibiku sembuh, ayo kita pergi bersama untuk membantunya." "Oke, kakak Lindong, kalau begitu aku akan mendengarkanmu." Lindong memimpin Wang Chao keluar dan duduk bersama di ruang tamu sementara Wang Li pergi membuat sarapan. Di ruang tamu, Lindong memberitahu pamannya Wang Yongfu bahwa dia ingin membawa bibinya ke Jiangcheng untuk berobat. Wang Yongfu setuju setelah memikirkannya, dan memanggil pemimpinnya untuk meminta izin. Dia sudah lama ingin membawa Liu Yanmei ke rumah sakit besar di Jiangcheng untuk pemeriksaan, tetapi Liu Yanmei terus menundanya. Faktanya, Liu Yanmei tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang. Bagaimanapun, Wang Yongfu adalah satu-satunya yang bekerja di keluarga, dan pengeluarannya juga sangat tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi Liu Yanmei untuk bangun. Lindong segera masuk dan bertanya, "Bibi, bagaimana kabarmu?" "Xiao Dong, kenapa kamu kembali?" "Bibi, sesuatu yang besar terjadi padamu." "Bagaimana mungkin aku tidak kembali?" jawab Lindong. "Saya punya masalah kronis dengan pinggang saya. Saya hanya bisa istirahat beberapa hari." "Bibi, mengapa kamu pergi ke Lin Guobang untuk meminta uang lagi? Tahu siapa dia?" "Benar, santunan yang ditinggalkan orang tuamu sebentar lagi akan lulus kuliah. Uang ini untuk kamu nikahi istri. Bagaimana bisa kamu tidak mendapatkannya kembali? Pertama, jika tidak berhasil, kami akan menuntutnya," kata Wang Yanmei. "Oke, kita akan membicarakannya nanti. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan cedera pinggangmu dulu. Aku sudah menghubungi rumah sakit di Jiangcheng. Kita akan segera berangkat." "Pergi ke Jiangcheng? Aku tidak akan melakukannya." "Jangan pergi, sebenarnya,
Ini bukan masalah besar, istirahat saja beberapa hari dan itu akan baik-baik saja. Saat ini, Liu Yanmei sedang memikirkan hal ini. Berapa biaya pergi ke Jiangcheng untuk berobat? Keluarga ini pada awalnya tidak kaya, dan seluruh keluarga pada dasarnya bergantung pada suaminya, Wang Yongfu, untuk bekerja sendiri untuk mendapatkan nafkah. Saat ini, ia memiliki 2 anak, satu masih kuliah dan satu lagi duduk di bangku SMA. Biaya sekolah Lindong ditanggung oleh dia dan keluarga Bibi Lindong. Keluarga tersebut tidak memiliki tabungan sama sekali. Jika mereka mengeluarkan uang untuk berobat sendiri, itu hanya akan membuat keluarga semakin kesulitan. Dulu, suaminya Wang Yongfu juga beberapa kali membujuknya untuk pergi ke rumah sakit di kota besar, namun dia tidak pernah setuju. Tentu saja, saya tidak setuju kali ini. Bibi, aku tahu kamu takut mengeluarkan uang. Jangan khawatir, aku sudah menghasilkan uang sekarang. Ayo kita obati penyakitnya dulu, baru kamu bisa menikmati kebahagiaan. Kamu adalah seorang mahasiswa, berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Biar ku beritahukan padamu, Xiao Dong, kamu harus belajar keras dan mencari pekerjaan setelah lulus, tapi jangan melakukan cara-cara yang tidak benar itu. Jika tidak, bisakah kamu layak mendapatkan pekerjaanmu? Orang tua, apakah kamu layak untukku dan bibimu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Liu Yanmei berkata kepada Lindong dengan ekspresi serius. Bibi, aku benar-benar tidak melakukan hal buruk. Apakah kamu tidak memahamiku sejak aku masih kecil? Lindong berkata sambil tersenyum masam. Alasan mengapa dia tidak memberitahu bibinya bahwa dia kaya adalah karena dia takut bibinya akan berpikir liar. Awalnya saya berencana untuk mengungkapkannya sedikit perlahan melalui sepupu saya Wang Li, tetapi saya tidak menyangka sepupu saya Wang Li juga tidak berani mengatakan apapun. Sekarang saya tidak punya pilihan selain mengaku. Namun, Liu Yanmei jelas tidak mempercayainya. Lindong terus mengatakannya, tapi dia hanya tidak ingin pergi ke Jiangcheng untuk berobat. Bahkan Wang Yongfu dan Wang Li datang untuk membujuknya, tapi tidak ada gunanya. Lindong benar-benar tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berkata kepada Liu Yanmei, Bibi, mobil saya ada di bawah. Jika Anda tidak percaya, turun dan lihatlah. Akhirnya, dengan bantuan beberapa orang, Liu Yanmei turun dan melihat Lindong mengemudi benci. Liu Yanmei, Wang Yongfu dan Wang Chao semua menatap Mercedes mewah di depan mereka dengan mata terbuka lebar, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Wang Li bahkan pernah melihat mobil Lindong seharga $1 juta, jadi tentu saja Mercedes-Benz 3 juta ini tidak bisa menarik perhatiannya. Dan dia masih memiliki 100 juta yang diberikan Lindong terakhir kali di kartu banknya. Jika dia mengatakannya, mungkin mereka bertiga akan takut hingga pingsan. Sebagai orang yang menyantap makanan umum, Wang Yongfu tentu memiliki pengetahuan tertentu. Mercedes-Benz ini sekilas tidak murah, setidaknya harganya harus 1 juta. Dari mana Lindong mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli mobil bagus? Sepertinya anak ini sudah menjadi terkenal. Dia juga sangat senang Lindong bisa menjadi terkenal, lagi pula dia adalah separuh dari putranya. Selama 2 tahun Lindong tinggal di rumahnya, dia merasa tidak memperlakukan Lindong dengan buruk sama sekali. Sebagai model abadi benci, Big G pasti menjadi dambaan sebagian besar pria. Wang Chao tercengang. Dia bermimpi memiliki mobil mewah. Sangat mendominasi. Keren abis. Jika ini dibawa ke sekolah, banyak siswa yang akan iri. Tapi ini milik saudaranya Lindong, dan dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membukanya di masa depan. Xiao Dong, apakah ini mobilmu? Liu Yanmei kembali sadar dan bertanya. Ya, Bibi, ini mobilku. Aku berjanji tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Aku mendapatkannya sendiri.
bagaimana kamu, seorang mahasiswa, bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bibi, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Masuk ke mobil dulu, dan ayo pergi dan sembuhkan penyakitnya dulu. Sejak Lin Dong mengatakan ini, Liu Yanmei tidak lagi memaksa putranya menjanjikan, dia pantas menikmati kebahagiaan. Liu Yanmei dibantu masuk ke dalam mobil oleh Lin Dong dan Wang Yongfu. Wei Yong, Li Guobing, dan Lin Dong menelepon terlebih dahulu untuk meminta mereka mencari hotel untuk beristirahat. Lin Dong berencana mengantar bibinya dan yang lainnya ke Jiangcheng. Sembuhkan penyakitnya terlebih dahulu, lalu kembali lagi untuk menyelesaikan masalah dengan Lin Guobang dan Lin Kuan. Lin Dong mengemudikan mobil. Wang Chao tampak sangat bersemangat saat duduk di kursi penumpang. Liu Yanmei dan mereka bertiga duduk di kursi belakang. Mobil mewah seharga lebih dari 3 juta yuan memang mahal. Jika itu mobil biasa, mungkin tidak nyaman bagi seseorang yang mengalami cedera punggung seperti Liu Yanmei untuk duduk di dalamnya. Tapi duduk di atas G besar ini, dia tidak merasakan benturan sama sekali. Sangat stabil dan nyaman. Tu Lindong menelepon Lu Chen dan memintanya untuk menyapa rumah sakit pertama Jiangcheng. Pada pukul 2 siang, Lindong dan yang lainnya tiba di depan rumah sakit pertama Jiangcheng. Liu Chuan, direktur rumah sakit pertama, telah menunggu lama. Dia tidak berani mengabaikan instruksi yang diberikan oleh putra tertua keluarga Lu. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Liu Chuan, direktur rumah sakit pertama, melihat Lindong keluar dari mobil dan buru-buru melangkah maju dan berkata, Din Liu, aku akan merepotkanmu lagi kali ini. Lin Dong berkata dengan sopan. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Lin? Ini tugas kami. Keduanya sopan. Lalu datanglah konsultasi ahli. Operasi akan dilakukan langsung pada jam 4 sore. Tu Lindong pergi menemui Xiao Pojun lagi dan memintanya untuk merawat luka-lukanya dengan baik. Operasi selesai hampir jam 5 kemudian. Rumah sakit awalnya mengatur bangsal terbaik untuk Liu Yanmei, tetapi Liu Yanmei tidak mau tinggal di rumah sakit lagi, jadi Lin Dong hanya bisa membawanya kembali ke Jiangnan International Mansion, kan? Tanda tanya. Ketika dia kembali ke Jiangnan International Mansion, Lin Dong merasa lega. Dia menelepon Hotel Jinye untuk mengirim makanan ke Jiangnan International Mansion. Tante masih terluka dan tidak layak. Jangan khawatir, diantar saja ke tempat menginap. Hotel dengan rating bintang seperti Golden Leaf Hotel tidak mengantarkan takawai, tapi atas permintaan ketua akan kirimkan mereka bahkan jika mereka tidak ingin melakukannya lagi. Liu Yanmei dan keluarganya memasuki Jiangnan Internasional. Rumah besar itu takjub lagi. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang junior Lin Dong bisa mendapatkan begitu banyak uang. Harga rumah di kota besar seperti Jiangcheng, atau puluhan juta. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia akan tinggal di rumah mewah seperti itu suatu hari nanti. Wang Chao melompat-lompat kegirangan. Dia dan Lin Dong tinggal di kamar yang sama. Setelah tinggal selama 2 tahun, saya naik ke atas dan melompat ke kolam renang untuk mandi. Bibi, Paman, kalian harus memulihkan diri di sini dan memperlakukan tempat ini sebagai rumah Anda sendiri. Lin Dong berkata kepada Liu Yanmei dan Wang Yongfu. Xiao Dong, apakah ini rumah yang kamu beli? Liu Yanmei bertanya. Ya, katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Bibi, aku dan teman sekelasku mendirikan perusahaan dan menghasilkan uang. Jawab Lin Dong. Benarkah? Bibi, aku benar-benar tidak melakukan sesuatu yang ilegal, percayalah. Lin Dong juga berkata tanpa daya. Tapi, .. 2. Liu Yanmei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Wang Yongfu. Oke, Xiao Dong bukan anak-anak. Dia sudah dewasa dan memiliki penilaiannya sendiri. Wang Yongfu menyela.
Setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya, Liu Yanmei tidak bertanya lagi. Bibi, Paman, karena kamu sudah mengetahui situasiku, kuharap kamu bisa pindah ke Jiangcheng agar Xiao Chao bisa mendapatkan manfaat dari belajar. Di sini, pendidikan yang lebih baik. Liu Yanmei dan istrinya saling berpandangan dan sedikit terharu. Wang Chao sering bergaul dengan beberapa orang dari berbagai agama dan sekolah di Sucheng. Bisa masuk sekolah menengah karena dia berlari-lari selama beberapa hari. Akibatnya, dia tidak hanya berhutang budi, tetapi dia juga menghabiskan banyak uang. Jika dia pindah ke Jiangcheng dan pindah ke lingkungan baru, dia mungkin bisa bersantai, dan lingkungan pendidikan di sini tidak sebanding dengan tempat kecil seperti Sucheng. Putra bungsu adalah hal yang paling saya khawatirkan sekarang semuanya. Kami sudah tinggal di Sucheng selama puluhan tahun, dan pekerjaan pamanmu juga ada di sana. Bibi, datang saja ke sini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika kamu benar-benar tidak bisa bermalas-malasan, aku bisa mengatur beberapa pekerjaan ringan untukmu agar kamu bisa menjaga Xiao Chao. Bagaimana menurutmu? Lin Dong bertanya. Bu, ayah, dengarkan saja kakak Lin Dong. Jika Xiao Chao terus tinggal di rumah seperti ini, dia akan disesatkan sepenuhnya oleh orang-orang itu. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Xiao Chao. Wang Li membantu di samping. Ini, mari kita bahas lagi. Liu Yanmei berkata dengan ragu-ragu. Oke, tapi aku sangat berharap kamu bisa datang. Kamu telah melakukan begitu banyak untukku, dan sudah waktunya aku membalas budi kamu. Terlebih lagi, aku punya hotel sekarang dan aku tidak punya siapapun yang aku percayai untuk saya. Kamu juga membuka hotel. Sekarang saya punya orang yang disewa dari luar untuk mengurusnya. Saya masih harus bersekolah dan tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi saya harap Anda bisa datang dan menontonnya untuk saya. Untuk mencegah orang-orang itu melakukan apapun. Lin Dong sebenarnya tidak peduli apakah hotel itu menghasilkan uang atau tidak. Dia ingin merugi sebanyak-banyaknya, agar dia bisa mendapatkan lebih banyak poin ilahi. Dia hanya berharap bibi dan pamannya bisa pindah ke sini bersama. Dia juga ingin untuk menyatukan bibinya dan keluarganya. Zi juga membujuk mereka untuk berkumpul. Lin Dong tidak akan pelit dengan orang-orang yang memperlakukannya dengan buruk, sama seperti paman keduanya Lin Guobang sekarang peduli, tapi dia hanya tidak ingin keluarga Lin Guobang hidup bahagia dengan uang hasil jerih payah orang tuanya, jadi dia harus mendapatkan uang itu kembali. Saat ini, telepon Lin Dong berdering. Itu adalah makanan dari Golden Leaf Hotel yang diantar. Lin Dong menelepon perusahaan pengelola properti dan meminta mereka melepaskannya dan membawanya masuk. Bagi pemilik kaya seperti itu, tujuan properti adalah untuk memuaskan mereka semaksimal mungkin dan tidak pernah menyinggung perasaan mereka. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Lin Dong pergi untuk membuka pintu. Lebih dari selusin pelayan tampan masuk, masing-masing membawa piring. Liu Yanmei dan Wang Yongfu sama-sama sedikit bingung saat melihat pemandangan seperti itu. Beginilah cara orang kaya menikmati hidup. Sebuah meja besar penuh dengan makanan berkualitas tinggi ditempatkan di depan mereka, menstimulasi indera penglihatan dan penciuman mereka. Lin Dong naik ke atas dan meminta Wang Chao turun untuk makan malam. Anak laki-laki itu masih bersenang-senang di kolam renang. Saudara Lin Dong, bisakah saya sering datang ke sini untuk berenang di masa depan? Wang Chao bertanya sambil bangun dari kolam renang. Selama kamu bisa meyakinkan orang tuamu untuk pindah ke Jiangcheng, kamu bisa tinggal di sini. Kata Lin Dong sambil tersenyum. Sungguh, Wang Chao berkata dengan heran. Kapan aku berbohong padamu? Oke, aku akan meyakinkan mereka. Lalu aku bisa berenang di sini. Setiap hari. Terlalu lezat. Saya belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sepanjang hidup saya.
Bibi, ini makanan yang dibuat di hotelku. Mulai sekarang, kamu bisa menjaganya di sana dan memakannya setiap hari. Lin Dong berkata dengan nada menggoda. Bu, ayo pindah ke sini. Aku ingin bersekolah di sini. Wang Chao juga berkata. Ketika dia berpikir untuk bisa makan makanan lezat setiap hari dan berenang setiap hari, dia benar-benar tidak ingin kembali. Liu Yanmei dan Wang Yongfu saling memandang. Oke, ayo pindah ke sini. Oke, saya akan menghubungi sekolah Xiao Chao besok. Saudaraku, bisakah beberapa hari kemudian? Tidak, Liu Yanmei, Wang Yongfu dan Wang Li menjawab secara bersamaan. Keesokan harinya, Lin Dong menelepon Lu Xiao dan memintanya mengatur agar Wang Chao mendaftar di sekolah menengah tempat dia bersekolah. Tidak mungkin, meski Lin Dong kaya sekarang, kekuasaannya belum terbentuk. Namanya hanya beredar di SCC dan sub-partai. Kebanyakan orang tidak mengenalnya sama sekali, jadi wajar saja mereka tidak akan membeli kreditnya. Sebagai nona muda kedua dari keluarga Lu, hal kecil ini cukup mudah. Dalam beberapa menit, Lin Dong diberitahu bahwa dia bisa mengantar Wang Chao ke sekolah. Lin Dong mengantar Wang Chao langsung ke Jiangcheng Yigao. Sekolah Menengah No. 1 Jiangcheng adalah perguruan tinggi bangsawan terkenal di Provinsi Jiangnan. Meskipun merupakan sekolah swasta, sekolah ini memiliki staf pengajar yang kuat dan dukungan dari keluarga Lu yang kaya. Siswa yang dapat belajar di sini memiliki nilai terbaik dan menerima uang sekolah, akomodasi, dan biaya hidup gratis, dan bahkan menerima beasiswa yang besar. Entah dia kaya atau bangsawan, tipe yang memiliki tambang di rumahnya. Lin Dong dan Wang Chao tiba di gerbang Jiangcheng Yigao, tempat Lu Xiao sudah menunggu. Ketika Lin Dong keluar dari mobil dan melihat Lu Xiao untuk pertama kalinya, dia tercengang. Lu Xiao, yang berpakaian seperti gadis kecil kemarin malam, benar-benar berubah hari ini. Afro diganti dengan 2 ekor kuda, anting besar dilepas, eyeliner dilepas, dan riasan tebal dihilangkan. Mengenakan seragam sekolah rok pendek, berdiri di depan Lin Dong tampak seperti loli kecil terkemuka. Lu Xiao berusia 17 tahun dan merupakan siswa kelas 2 di sekolah menengah nomor 1 Jiangcheng. Namun, karena dia relatif mungil, dia terlihat seperti lolita berusia 15 tahun. Faktanya, belum lagi Lin Dong tidak mengenalinya, Lu Xiao berpakaian seperti ini dan bahkan orang tuanya, kakek, dan kakaknya Lu Chen hampir tidak mengenalinya. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Lu Xiao telah terstimulasi oleh sesuatu. Tidak hanya pakaiannya yang berubah, kebiasaannya menggunakan kata-kata kotor juga perlahan mulai berubah. Lu Chen bertanya pada Lu Xiao beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Tentu saja, Lu Xiao tidak akan memberitahu mereka bahwa Lin Dong memintanya untuk berubah, jadi dia berubah. Belum lagi para guru dan siswa sekolah tersebut. Raja Iblis dari keluarga Lu tiba-tiba berubah menjadi gadis baik, yang mengejutkan semua guru dan siswa di sekolah. Saudara Lin Dong, apakah kamu tidak mengenaliku? Lu Xiao mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan Lin Dong. Baru kemudian Lin Dong sadar kembali dan berkata, lumayan. Tanda seru. Perubahannya sangat besar. Beberapa di antaranya tidak bisa dikenali, tapi bagus. Dengan cara ini kamu terlihat seperti pelajar. Dong, mulai sekarang itu saja. Lu Xiao berjalan ke depan, memeluk lengan Lin Dong dan berkata sambil tersenyum. Tindakan Lu Xiao membuat Lin Dong merasa canggung. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Memeluknya seperti ini pasti akan menyentuh beberapa bagian sensitif. Mungkin dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kakaknya. Lin Dong menghibur dirinya dengan cara ini.
Lindong tidak tahu bahwa Lu Xiaoxiao belum pernah melakukan ini sejak dia masih kecil, kecuali kakaknya Lu Chen. Dia adalah orang pertama yang merasakan kenikmatan seperti itu. Untungnya, ini sudah waktunya sekolah. Jika tidak, siswa yang pergi ke sekolah akan melihat Raja Iblis Lu Xiaoxiao memeluk lengan seorang pria dengan begitu erat, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Saat Wang Chao di samping melihat Lu Xiaoxiao, seluruh jiwanya tampak terkejut. Denyut jantung, darah semakin cepat. Setiap organ dalam tubuh tampaknya bekerja dengan kecepatan yang dipercepat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui selama 10 tahun karirnya. Dia berada dalam kebingungan, dan ketika dia tiba-tiba melihat seorang gadis seperti Lu Xiaoxiao yang seumuran dan sangat luar biasa, dia sangat terkejut. Dalam sekejap, dia ditangkap oleh Lu Xiaoxiao. Tapi melihat Lu Xiaoxiao dan Lindong bertingkah begitu mesra, dia segera menyembunyikan pikirannya. Xiaoxiao, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini sepupu saya Wang Chao. Wang Chao, ini Lu Xiaoxiao, dia adalah saudara perempuan dari teman baik saya. Lindong memperkenalkan kedua belah pihak. Halo, Namaku Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao memegang lengan Lindong dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya untuk berkata kepada Wang Chao. Halo, nama saya, Wang Chao. Wang Chao berkata dengan sedikit tersandung. Kemudian dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menjabat tangan Lu Xiaoxiao. Sentuhan telapak tangannya saja sudah membuat Wang Chao tersipu. Lu Xiaoxiao tidak menyadari ada yang salah dengan Wang Chao, dia hanya menjabat tangannya dan melepaskannya. Lindong mendengar suara tergagap Wang Chao dan menoleh ke arahnya. Saya perhatikan ada yang tidak beres dengan anak ini, wajahnya memerah dan dia tergagap. Inikah keseruan musim semi? Dia melihat ke arah Lu Xiaoxiao lagi. Dia mengenakan seragam sekolah rok pendek, wajah mungil yang lembut, dan keseluruhan tubuhnya memancarkan suasana muda dan bersemangat. Ini memang memiliki daya tarik yang fatal bagi Wang Chao pada tahap bodoh ini. Sebaiknya aku mencari waktu untuk ngobrol baik dengan orang ini. Lu Xiaoxiao bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Jadi kita harus menasihati dia untuk tenang secepat mungkin, agar tidak berakhir dengan bekas luka di sekujur tubuh Anda. Mengapa? Cinta pertama? Bukankah cinta pertama yang aku simpan selama 4 tahun pada akhirnya malah membuatku terluka? Saudara Lindong, saya sudah menyapa sekolah, bawa saja sepupumu untuk menjalani prosedur penerimaan. Terima kasih kalau begitu, kata Lindong dengan sopan. Saudara Lindong, jangan terlalu sopan padaku di masa depan, Lu Xiaoxiao berkata dengan marah sambil membusungkan pipinya. Oke, Lindong menyentuh kepala Lu Xiaoxiao dengan tangannya yang lain dan berkata. Baiklah, ayo pergi, kakak Lindong. Lu Xiaoxiao menarik Lindong dan berjalan di depan. Wang Chao mengikuti dengan diam-diam. Lu Xiaoxiao membawa Lindong langsung ke kantor logistik Jiangcheng Yigao, dan menyelesaikan semua prosedur dalam waktu kurang dari 10 menit. Wang Chao dibawa ke kelasnya oleh staf kantor logistik. Lu Xiaoxiao mengikuti Lindong ke gerbang sekolah. Xiaoxiao, cepat pergi ke sekolah, saudara Lindong. Kapan kamu akan pergi ke rumahku? Lu Xiaoxiao bertanya dengan enggan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Aku sedikit sibuk sekarang. Aku akan pergi setelah selesai. Lindong berpikir sejenak dan berkata. Oke, kamu harus datang setelah selesai. Ya, aku pasti akan melakukannya. Kalau begitu, aku akan pergi ke kelas dulu. Sampai jumpa, saudara Lindong. Mengerti? Lu Xiaoxiao selesai berbicara. Saat berjalan ke sekolah, saya berbalik 3 kali setiap langkah.
Lindong kembali ke mobil dan memikirkan apa yang baru saja dilakukan Lu Xiao Xiao. Semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Gadis ini pasti jatuh cinta padaku, kan? Mungkin. Kalau tidak, mengapa dia memintanya mengganti pakaiannya? Anda tahu, dia bahkan tidak mendengarkan keluarganya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Meski aku tidak hanya tampan, tapi juga kuat, kaya dan anggun. Oke, dia seharusnya menyelamatkannya pada hari ketika dia berada dalam bahaya dan keputusasaan, meninggalkan kenangan yang mendalam untuknya. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa saat, bukan? Mari kita coba untuk melakukan kontak sesedikit mungkin di masa depan. Kyoto, di halaman yang tenang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda sedang bermain catur. Orang tua itu kelihatannya berumur sekitar 70 tahun. Meski usianya sudah sangat tua, namun ia tetap muda dan penuh energi, tanpa ada tanda-tanda kemunduran di usia tuanya. Meskipun pemuda itu disebut laki-laki, usianya setidaknya 30 tahun. Namun dibandingkan dengan usia lelaki tua, dia hanya bisa disebut laki-laki. "Sidao, kemampuan caturmu semakin baik," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Kakek Zhou, kemampuan catur Sidao jauh lebih rendah darimu," Zhao Sidao menjawab dengan rendah hati. Pemuda itu tak lain adalah Zhao Sidao, putra mafia Kyoto. Nama Zhao Sidao tidak hanya terkenal di kalangan generasi muda, bahkan di mata generasi tua pun ia tetap menonjol. "Guru, permainan catur ini seperti kehidupan. Anda harus maju dan mundur dengan tepat, maju saat Anda harus maju dan mundur saat Anda harus mundur. Baru-baru ini, saya melihat Anda tampak sedikit ragu-ragu." Kakek Zhou Mingjian, cara mengajarnya benar-benar membingungkan akhir-akhir ini. "Aku tahu, perjanjian 10 tahun antara kalian bertiga sepertinya akan segera datang, kan? Gadis kecil dari keluarga Murong telah pergi selama 10 tahun, dan akan segera kembali." "Kakek Zhou, kami berdua bersaudara pada saat itu sudah seperti saudara, tetapi sekarang kami tidak cocok dalam hal seorang wanita, dan kami tidak tahu apakah itu benar atau salah." Nyonya cantik, tuan-tuan suka menjadi pemberani. Di zaman kuno, malam musim semi pendek dan matahari tinggi. Sejak saat itu, raja tidak pergi ke istana lebih awal. Selain itu, gadis dari keluarga Murong itu memang layak, dari 4 kata, adil dan tak tertandingi. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ikuti saja kata hatimu. Yang paling penting. "Ya, Kakek Zhou, Sidao telah mengingatnya." Saat ini, telepon Zhao Sidao berdering. Itu panggilan Qin Zheng, ingin bertemu dengannya. Qin Zheng baru saja selesai menangani masalah di Provinsi Jiangbei dan kembali ke Kyoto. Zhao Sidao juga telah mendengar tentang perbuatan Qin Zheng di Jiangcheng, tapi rumor hanyalah rumor, jadi lebih baik dengarkan apa yang dikatakan Qin Zheng. Kebetulan Qin Zheng kembali setelah menyelesaikan masalah di Jiangbei, dan Zhao Sidao juga ingin tahu persis apa yang terjadi padanya di Jiangcheng. Melihat janji temu 10 tahun dengan Murong Qingge akan datang, dia harus memperhatikan penampilan orang yang begitu kuat di dunia. Mereka membuat janji untuk bertemu di tempat lama mereka, Klub Tembok Besar. Klub Tembok Besar adalah salah satu dari 3 klub besar di Kyoto. Ini adalah tempat berkumpulnya kalangan atas Kyoto dan markas partai pengkhianat. Petik 2. Kakek Zhou, Sidao, jika ada hal lain yang harus kamu lakukan, pergilah sekarang. Sampai jumpa lagi. Waktunya aku, orang tua. Zhao Sidao ketika dia datang ke klub tembok besar, semua orang yang melihatnya akan membungkuk dan memberi hormat. Mendorong kamar pribadi di lantai paling atas, Qin Zheng sudah menunggu di dalam. Dasar jalang, setelah Qin Zheng melihat Zhao Sidao masuk, dia segera berdiri dan menyapanya. "Qin Zheng, beritahu aku apa yang terjadi?" Zhao Sidao bertanya setelah duduk.
Kakak ipar, saya pergi ke Provinsi Jiangbei untuk urusan bisnis, dan saya mampir ke Jiangcheng untuk mencari tahu tentang Mingyu dari Zhou Huaili. Saya juga ingin bertemu Mingyu, tetapi saya tidak menyangka Lu Chen akan mengetahuinya. Qin Zheng menceritakan kisah sebenarnya apa yang terjadi. Zhao Xidao mengatakannya lagi. Oh, maksudmu Lindong memiliki seseorang di sampingnya yang bisa mengalahkan Qiu Shan dalam pertarungan, dan dia juga sangat kuat. Ya, dia bisa memegang pedangku dengan 2 jari, dan juga bisa mematahkan pedang itu menjentikkan jarinya. Paman San dia bilang dia tidak bisa melakukannya. Paman San curiga dia setidaknya berada di puncak daftar harimau, atau bahkan lebih tinggi. Cangkir di tangan Zhao Xidao hancur berkeping-keping, bagian-bagian. Bagian atas daftar harimau, atau bahkan lebih tinggi. Tentu saja dia tahu apa artinya ini. Menurut Qin Zheng, jarang sekali Lindong mampu mencapai bakat setingkat ini di usia sekitar 20 tahun. Dari sudut pandang ini, Lindong jelas merupakan pewaris keluarga tersembunyi. Dan dia jelas merupakan pewaris anak tangga pertama. Zhuge Changqiong benar-benar mendapat penolong yang begitu kuat di saat-saat terakhir perjanjian 10 tahun ini. Jiangcheng, setelah Lindong mengirim Wang Chao ke sekolah menengah nomor 1 Jiangcheng, dia datang ke Hotel Daun Emas. Teleponlah dan minta Wei Yong dan Li Guobing di Sucheng untuk kembali sendiri. Dia belum kembali ke Sucheng untuk saat ini. Dia akan menunggu bibinya Liu Yanmei pulih dari luka-lukanya sebelum kembali untuk menangani masalah pemindahan dan mendapatkan kembali uang kompensasi orang tuanya dari Lin Guobang. Saya masih harus melihat apakah saya bisa meyakinkan bibi saya dan keluarganya untuk pindah ke Jiangcheng. Lindong baru saja tidur siang di kantornya sebentar ketika dia dibangunkan oleh panggilan teleponnya. Telepon terhubung dan suara Ye Hong datang dari dalam. Saudara Lin, kamu sangat mulia dan pelupa, sudah lama sekali aku tidak menghubungimu, Saudara Ye. Waktu luang belum, aku akan datang ke Lake City ketika aku punya waktu, jawab Lindong. Saudara Ye tahu bahwa kamu sedang sibuk. Baru-baru ini, perbuatanmu tersebar ke seluruh SCC. Saya tidak menyangka Saudara Lin begitu tertutup. Dia bahkan memaksa Qin Zheng, Raja Geng Pengkhianat, untuk diusir dari sana. Jiangcheng dalam aib, kata Ye Hong. Dia benar-benar tidak mengira Lindong akan sekuat itu. Meski saat menjual Golden Leaf Hotel kepada Lindong, Li Bin mengatakan bahwa Lindong adalah pewaris keluarga tersembunyi. Namun ada juga tingkatan ahli waris pada keluarga tersembunyi. Beberapa keluarga besar memiliki 3 atau 4 ahli waris. Dari ahli waris pertama hingga ahli waris ketiga atau bahkan ahli waris keempat, perlakuan setiap tingkatannya berbeda-beda. Semula mereka mengira Lindong hanya setingkat pewaris kedua, namun kini kekuatan yang ditunjukkan Lindong pasti hanya dimiliki oleh pewaris pertama, dan juga merupakan jenis keluarga super. Status ini tidak lebih lemah dari ketiga bos SCC. Dia sekarang sangat bersyukur bisa menjaga hubungan baik dengan Lindong. Dengan kekuatan yang kini diungkapkan Lindong, tentunya sangat bijaksana baginya untuk memperkenalkan Lindong ke SCC. Setelah perbuatan Lindong menyebar, dia telah ditegaskan oleh bosnya. Ini akan menjadi bagian terakhir dari teka-teki baginya untuk mengambil alih seluruh keluarga Ye. Kak Ye, tolong jangan puji aku, kata Lindong dengan rendah hati. Ini bukan pujian untukmu. Hanya ada sedikit orang di seluruh SCC yang bisa menguatkan Qin Zheng, apalagi mengantarnya kembali ke utara dengan putus asa. Ngomong-ngomong, apakah kamu di Jiangcheng sekarang? Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? Lindong bertanya. Kamu akan tahu saat kami bertemu denganmu. Baiklah, saya akan berada di Jiangcheng selama ini. Saya akan menghubungi Anda setelah kami memastikan waktunya. Saat kekuatannya perlahan terungkap, dia secara bertahap mulai berhubungan dengan beberapa nama besar.
Namun ia merasa dirinya belum cukup kuat, kekuatannya belum terbentuk, dan kekuatannya belum cukup. Anda masih harus menemukan cara untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Mengapa Sister Suan sudah lama berada di sana dan masih tidak ada pergerakan? Apakah kamu tidak tahu cara membelanjakan uang? Mengapa? Lindong juga tidak menyangka suatu hari nanti dia akan khawatir tentang cara membelanjakan uang. Sore, Lindong menghubungi Cui Jia, penjual Jiangnan International Mansion. Tanyakan apakah masih ada rumah tersisa di Jiangnan International Mansion. Dia berencana membeli satu set untuk bibinya dan bibinya masing-masing, dan kemudian mempekerjakan mereka di Golden Leaf Hotel. Bahkan jika mereka tidak tahu apa-apa, mereka dapat diberikan pekerjaan sambilan dan diberi ratusan ribu dolar setahun. Itu sudah cukup bagi mereka. Ini akhirnya memungkinkan mereka mendapatkan pijakan di Jiangcheng. Cui Jia tentu saja sangat senang. Dia baru saja mendapatkan beberapa juta dari Lindong belum lama ini. Ini adalah angka yang tidak dapat dia bayangkan sebelumnya. Apakah Anda di sini untuk membeli rumah sekarang? Dia memang bos besar, sangat kaya. Lindong datang ke bagian penjualan untuk melihat rumah bersama Cui Jia. Kunjungannya berhasil membawa kembali kenangan menyakitkan beberapa wanita sales rumah lainnya. Saya ingat terakhir kali Lindong berdiri di aula penjualan selama beberapa menit, tidak ada yang maju untuk memperhatikan, tetapi Cui Jia, pendatang baru, memanfaatkannya. Ini adalah komisi bernilai jutaan, memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa sangat patah hati hingga tidak bisa bernapas. Ketika mereka melihat Lindong kali ini, beberapa pramuniaga bergegas mengelilinginya. "Pak, apakah Anda butuh sesuatu?" "Pak, apakah Anda ingin membeli rumah? Saya bisa menemani Anda melihatnya kapan saja." "Saya kapan saja? Anda bisa melakukannya kapan saja." "Oh, itu, maaf. Saya sudah membuat janji dengan Nona Cui," kata Lindong dan keluar dari kerumunan. Cui Jia juga datang saat ini sambil memegang kunci. "Tuan Lin, saya sudah mendapatkan kuncinya. Ayo kita lihat rumahnya, silakan datang dulu." Diskusi dimulai lagi di aula. Cui Jia, gadis kecil ini, pasti tidur dengan orang lain? Benar, kalau tidak, bagaimana mungkin orang lain bisa membeli rumah semahal itu darinya? Jadilah pelacur kecil. Tapi semua orang bisa mendengar rasa iri dan cemburu dalam suara mereka. Tidak ada rumah tersisa di gedung 1. Lindong melihat-lihat dengan santai dan membeli apartemen serupa di gedung 2 dan gedung 3. Keduanya bernilai sekitar 100 juta. Kembali ke lobi, Lindong membayar deposit 10% dan pergi, mengatakan dia akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan formalitas. 200 juta penjualan lainnya, termasuk 400 juta dari penjualan terakhir, komisi Cui Jiaguang dari Lindong telah mencapai 1 juta. Dengan rekor ini, belum lagi sales lady lainnya, bahkan manajernya pun iri. Beberapa salesman bahkan memukul dada dan menyesalinya. Lindong kembali ke gedung 1 dan mengajak bibi, paman, dan sepupunya Wang Li untuk melihat rumah itu. "Walaupun bibi saya baru saja dioperasi kemarin, namun dokter mengatakan bahwa dia perlu lebih banyak bergerak dan dalam seminggu akan baik-baik saja." Lindong membawa mereka bertiga ke gedung 2. Meski rumah ini tidak sebagus rumah Lindong, namun dekorasinya sangat mewah. "Xiao Dong, mengapa kamu membawa kami ke sini?" Liu Yanmei bertanya setelah melihat dengan santai. "Bibi, paman, apa pendapatmu tentang rumah ini?" Lindong tidak menjawab pertanyaan Liu Yanmei, tapi malah bertanya. "Xiao Dong, rumah ini bagus, tapi kami tidak mampu membelinya. Meski saya tidak tahu harga rumah ini, sekilas tidak terlihat murah. Keluarga mereka hidup pas-pasan selama ini. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli rumah?" "Bibi, aku sudah membeli rumah ini, tapi aku belum melalui formalitasnya. Tolong bawa kartu identitasmu untuk melewati formalitasnya nanti."
rumah ini akan menjadi milikmu. Ambil rumah itu, berikan pada mereka. Meskipun mereka mempunyai firasat ini ketika Lindong membawa mereka melihat rumah itu, mereka terkejut ketika Lindong benar-benar melakukannya. Liu Yanmei berkata dengan cepat, "Bagaimana ini mungkin, Xiao Dong? Tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, kami tidak dapat memiliki rumah ini." Wang Yongfu juga berkata di sampingnya. Hanya Wang Li yang berdiri di dekat jendela dan mengagumi pemandangan. Tempat ini akan menjadi rumahnya mulai sekarang. Karena itu diberikan oleh saudara Lindong, simpan saja, tidak ada yang perlu ditolak, dan meskipun Anda mendorongnya, Anda tidak dapat menolaknya. Sekarang dia punya 100 juta di kartunya, tapi dia masih belum berani memberitahu orang tuanya, "Bibi, Paman, ini adalah baktiku padamu. Jika aku tidak tinggal di rumahmu dan mengikuti Lin Guobang sepanjang waktu dan dianiaya olehnya, kamu tidak akan tahu betapa terdistorsinya karakterku sekarang. Ingat ketika aku pertama kali tiba di rumahmu, ketika aku masih muda, aku masih pendiam dan sangat berhati dingin. Kamulah yang membuatku merasakan kehangatan rumah, yang perlahan menjadikanku seperti sekarang ini, ingin membalas budimu. Jika tidak, aku tidak akan pernah merasa menyesal telah mengambil alih rumah ini." Kata Lindong dengan suara rendah. Memang benar, jika dia tidak tinggal bersama bibinya Liu Yanmei selama 2 tahun, sehingga dia bisa merasakan kehangatan keluarga lagi, dia mungkin akan putus sekolah dan memulai jalan yang tidak bisa kembali lagi. Ketika Liu Yanmei mendengar apa yang dikatakan Lindong, dia mulai menangis terseduh-seduh. "Xiao Dong, kamu berjanji sekarang? Sayang sekali kakak dan adik ipar tidak bisa melihatnya. Jika mereka ada di sini, mereka pasti akan bahagia untukmu." Wang Yongfu memandang Lindong dan merasa sedikit emosional. Ketika istrinya Liu Yanmei membawa pulang Lindong, dia sebenarnya tidak terlalu menyambutnya. "Bagaimanapun, saya memiliki seorang putra dan putri, dan keluarga saya tidak terlalu kaya. Tidak apa-apa jika ada 1 orang lagi yang bisa makan dan minum, dan saya harus membayar uang sekolah dan biaya hidup dia." Namun istrinya bersikeras melakukan hal ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tidak memandang Lindong secara berbeda setelah dia pindah ke sini. Idenya adalah karena dia sudah pindah, mengapa dia harus memperlakukannya seperti yang dilakukan paman kedua Lindong? Jika tidak, dia tidak boleh diizinkan memasuki rumah ini, karena dia telah memasuki rumah ini, dia harus diperlakukan sama. Saya harus mengatakan bahwa Wang Yongfu masih berpikiran terbuka. Jika tidak, bagi orang biasa, jika dia memiliki anak dan keluarganya tidak kaya, mustahil keponakan seperti Lindong bisa tinggal di sini. Sekarang kata-kata Lindong telah mencapai titik ini, Liu Yanmei dan istrinya tidak bisa lagi menolak. Lindong membawa Wang Yongfu ke ruang penjualan untuk menjalani formalitas. Liu Yanmei dan Wang Li tinggal di rumah yang baru dibeli. Ini adalah kamar yang mewah dan didekorasi dengan baik, dengan segala sesuatunya yang berperabotan lengkap. Ini adalah rumah mereka yang penuh paket. Setelah menyelesaikan formalitas dan berhasil membayar 100 juta, poin dewa sistem bertambah 1, mencapai pukul 11. Setelah menetap di keluarga bibinya Liu Yanmei, Lindong pergi ke Jiangcheng Yigao untuk menjemput Wang Chao, mengirimnya ke rumah barunya, dan kemudian kembali ke rumahnya sendiri. Bersambung.